Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dan para pendengar sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT dengan nikmat dan karunia-Nya. Allah SWT bertemu kita di kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Semoga Allah SWT menetapkan nikmat ini atas kita, menambahkan atas kita sekalian nikmat tersebut, mengangkat dari kita semua bala dan wabah yang pada saat ini Allah SWT uji kita sekalian dengannya. Dan semoga Allah SWT merahmati kita, menggugurkan dosa-dosa kita sekalian, dan menjadikan orang-orang yang terkena musibah ini dari wabah yang ada, Allah anugerahkan kesabaran. Allah SWT jadikan itu semua kebaikan bagi orang-orang yang beriman dan rahmat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam, bahwasanya wabah di antara hikmah adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh dan saling menasehati di dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Beranjak dari firman Allah ini dari surah Al-Asr, maka tentunya di keadaan yang seperti ini bukan menjadi alasan bagi kita sekalian untuk tetap menjadi orang-orang yang terhindar dari kerugian, dari waktu dan kesempatan yang Allah SWT anugerahkan kepada kita sekalian. Dan Allah telah menjelaskan mereka yang akan terhindar dari kerugian itu adalah mereka yang terkumpul di dalam diri mereka 4 hal, dari iman, amal saleh, dan saling berwasiat di atas kebenaran serta kesabaran. Inilah orang-orang yang akan Allah hindarkan dari kerugian atas waktu yang mereka jalani di kehidupan dunia yang fana ini. Maka tentunya betapapun keadaan kita, apa yang bisa kita lakukan dari sarana-sarana yang Allah mudahkan, yang tidak mengurangi kehati-hatian kita, tidak mengurangi kewaspadaan kita dengan apa yang diarahkan oleh pemerintah kita, ya, maka tentunya terus kita lakukan, kita laksanakan, kita sebarkan, ya, ke tengah-tengah manusia. Semoga Allah SWT merahmati kita sekalian. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pelajaran kita di kesempatan keadaan kita sebagaimana yang kita ketahui bersama. Kita akan membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abil Muhsin Abbad Al-Badr yang berjudul Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanih, sebab-sebab bertambahnya iman dan sebab-sebab berkurangnya keimanan. Pembahasan ini kita pilih dikarenakan tentunya pada kesempatan yang
sangat-sangat genting atau yang sangat-sangat memprihatinkan kita ini, maka iman adalah perkara yang penting untuk kita perhatikan, untuk kita jaga. Untuk kita benar-benar pelihara, jangan sampai kita kehilangannya. Untuk terus kita jaga nilai-nilainya menjadi cahaya dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga apapun keadaannya kita menjadi orang-orang yang diridhoi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang namanya iman bertambah dan berkurang. Maka di antara pemahaman yang harus kita pahami dengan baik, kapan iman itu bertambah, kapan iman itu berkurang, sehingga kita memiliki cahaya ilmu untuk benar-benar menjaga keimanan kita, wabil khusus pada keadaan-keadaan yang sempit, yang genting, keadaan-keadaan yang kita rasakan bersama pada saat kita ini. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, tidak berpanjang lebar, kita akan bacakan poin-poin penting untuk kita pahami dengan baik tentang pembahasan ini. Di antaranya yang pertama adalah muqaddimah dari kitab ini, di mana penulis rahimahullah di muqaddimahnya memuji Allah SWT, menyanjungnya, berselawat kepada Nabi yang mulia alaihissalam. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan dalam muqaddimah ini tentang pentingnya kita memperhatikan keimanan yang menjadi sesuatu yang sangat berharga yang ada pada diri kita, apapun itu keadaannya. Yang menjadi satu nikmat yang paling besar, dan tidak ada nikmat yang melebihi kenikmatan iman itu yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Mari kita perhatikan perkataan penulis, semoga menjadi penyejuk bagi hati kita, ya, menjadi pelipur lara bagi kita sekalian. Semoga Allah SWT menerangi dan meluaskan hati-hati kita. Penulis mengatakan, فَغَيْرُ خَافٍ malil iman min manzilatin rafi'ah. Sungguh tidak tersembunyi lagi, iman itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Wa makanatin aliyah, dan memiliki kedudukan yang besar, yang mulia. Idh huwa ahammul muhimmat. Iman itu adalah perkara penting yang paling penting. Wa aujabul wajibat alal itlaq. Kewajiban yang paling wajib secara mutlak. Wa a'dhamiha wa ajalliha. Dan dia adalah yang paling agung, yang paling mulia, yang paling kepentingan yang paling besar. Wa kullu khairin fid dunya wal akhirah mutawaqqifun ala wujudil iman wa sihhatihi wa salamatihi. Setiap kebaikan di dunia dan di akhirat tidak akan ada tanpa adanya iman, tanpa adanya keselamatan keimanan itu. Wa kam lil iman min fawaid mughdiqah wa thimarin yani'ah wa jana ladhidh wa ukulin daimin wa khairin mustamir. Sungguh betapa banyak iman itu memiliki faedah-faedah yang sangat besar, buah yang banyak, ya, kelezatan dan kebaikan-kebaikan yang berlangsung terus bagi orang-orang yang memilikinya. Penulis menjelaskan dalam perkataannya ini apa yang menjadi keutamaan iman secara umum, menggemarkan dan menunjukkan kepada kita sekalian akan pentingnya iman ini, ya, sebagai suatu nikmat yang besar yang Allah SWT anugerahkan kepada kita sekalian. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, penulis kemudian menjelaskan beberapa athar dari para sahabat, bagaimana mereka saling mewasiatkan untuk kita menjaga keimanan, saling mewasiatkan untuk kita memperhatikan iman ini,
ya, mengawasinya dan benar-benar memiliki perhatian besar untuknya, ya. Di antaranya beliau rahimahullah membawakan di sini athar Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Dia berkata kepada para sahabatnya, "Halummu nazdad imanan." Marilah kita menambah iman-iman kita sekalian. Maka perkataan Umar ini menunjukkan bagaimana seorang Umar sangat memperhatikan iman dari naik dan turunnya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, "Ijlisu bina nazdad imanan." Mari kita duduk bersama, kita tambah iman kita. Yani dengan kita mempelajari Al-Qur'an, dengan kita saling berwasiat, nasihat menasehati, mempelajari agama yang mulia ini yang akan menambah keimanan kita. Mari kita duduk bersama, menambah iman-iman kita. Berkata Mu'adz ibn Jabal, "Ijlisu bina nu'min sa'ah." Mari duduk bersama kami. Kita memperhatikan iman kita sesaat. Yani kita memberi perhatian untuk iman ini, memberi asupan kebaikan untuk iman ini, menjaga iman ini, memelihara iman ini dengan kita saling, ya, menasehati dalam kebaikan dan takwa, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Maka ini diantara beberapa perkataan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, bagaimana mereka sangat memperhatikan yang namanya iman dari naik dan turunnya. Ya, di antaranya juga dibawakan di sini perkataan Abdullah ibn Rawahah, ya, di mana Abdullah bin Rawahah pernah mengatakan, "Ta'alau nu'min sa'ah, ta'alau falnadhkurallah wal nazdad imanan bi ta'ati la'allahu yudzakkiruna bimaghfirati." Kemari kita menjaga keimanan kita, menambah keimanan kita. Kita mengingat Allah, menambah iman kita dengan taat kepadanya, dan semoga Allah SWT mengingat kita dengan ampunannya. Ini semoga apa yang kita lakukan dari mempelajari agama ini, mengingat Allah SWT, mempelajari kitabnya, ya, menambah keimanan ini, Allah anugerahkan ampunannya kepada kita sekalian. Berkata Abu Darda radhiyallahu taala an, "Min fiqhil abdi an ya'lam amuzdadun huwa au muntaqas. Wa inna min fiqhil abdi an ya'lam nazagati syaitan anna ta'tih." Di antara pemahaman yang baik dari seseorang hamba adalah seorang itu mengetahui apakah imannya bertambah atau berkurang. Di antara pemahaman yang baik bagi seorang hamba adalah dia mengenal tipu daya syaitan, dari mana arah datangnya. Maka perkataan Abu Darda ini memberikan pelajaran buat kita sekalian bagaimana para sahabat itu memahami dalam agama ini. Bahwasanya di antara bentuk pemahaman yang baik dalam agama, seorang memperhatikan naik turun keimanannya. Tentu untuk dia jaga kestabilan keimanan itu ketika naiknya, dan untuk dia segera membenahi diri ketika turunnya. Dan juga dari perkataan Abu Darda ini kita ambil pelajaran bahwasanya di antara pemahaman agama yang baik adalah dengan kita juga mengetahui tipu daya syaitan untuk kita bisa menghindari dan selamat darinya. Dan para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, ya, ini banyak perkataan lagi dibawakan oleh penulis dalam kitabnya ini, dalam muqaddimahnya ini, ya, perhatian bagi kita sekalian untuk benar-benar menjaga keimanan kita, memperhatikan keimanan kita. Dan juga ada perkataan menarik di sini dari penulis, ya, rahimahullah, membawakan perkataan al-Imam Ibn Sa'di rahimahullah untuk kita perhatikan, ya. Perhatikan perkataan seorang imam, ya, penulis kitab atau tafsir Karimur Rahman, ya, Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, ya, beliau rahimahullah mengatakan, "Fal 'abdul mu'min al-muwaffaq la yazal yas'a fi amrayni." Seorang mukmin yang diberi taufik oleh Allah, ya, selalu mengusahakan dua hal. Yani dalam kehidupannya dia mengusahakan dua hal. Dalam kehidupannya, dia isi kehidupannya, dia isi hari-harinya untuk, ya, melengkapi, menjaga, memelihara, memperhatikan dua hal. Yang pertama, tahqiqul iman wa furu'ihi
wa tahaqquk biha ilman wa amalan wa halan. Yani dia memperhatikan realisasi keimanannya, cabang-cabang dari keimanannya, memperhatikan perealisasian keimanannya secara ilmu, amal, dan keadaan. Ini dia memperhatikan dirinya tentang keimanannya, naik turunnya, realisasi dan bukti dari keimanannya secara ilmu dan amal. Ini adalah di antara sifat seorang hamba yang diberikan taufik dalam perjalanan hidupnya oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, yaitu as-sa'yu fi daf'i ma yunafih wa yanquduha aw yanqusuha minal fitanidh dhahira wal batinah. Ini seorang mukmin yang diberikan taufik oleh Allah SWT. Yang kedua, yang dia lakukan dalam mengisi kehidupannya adalah berusaha keras untuk menjauhkan diri dari apa-apa yang membatalkan, yang mengurangi keimanannya, dari ujian-ujian yang nampak atau yang tersembunyi, fitnah-fitnah yang nampak atau yang tersembunyi. Yani dia mencari obat untuk selamat daripada fitnah-fitnah tersebut, mencari atau melakukan sesuatu yang menjauhkan dia dari hal-hal yang akan mengurangi dan mematikan keimanannya. Ini dua hal dari seorang mukmin yang diberikan taufik dalam menjalani kehidupannya yang dia usahakan. Yang pertama, dia mengusahakan bagaimana perealisasian iman itu, sehingga imannya terus berjalan pada apa yang Allah cintai dan ridai, berada pada tracknya, dia bertambah, dia buktikan dengan ilmu dan amalnya. Yang kedua, usahanya untuk menjauhi apa-apa yang mematikan, yang mengurangi keimanannya dari fitnah, ujian yang nampak atau yang tersembunyi. Ya, dia mengusahakan, ya, mengenal, mengetahui apa-apa yang bisa menyelamatkannya dari kekurangan-kekurangan yang dapat mengurangi keimanannya. Maka ini para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi untuk keadaan kita di kesempatan yang sama-sama kita alami ini, dari kesempitan, kesulitan yang menimpa umumnya dari kaum muslimin terutama di negeri kita, dari hal-hal yang mendatangkan rasa takut yang mencekam bagi kita sekalian dan keadaan-keadaan yang kita sama-sama mengetahuinya. Maka tentunya perlu kita perhatikan keadaan itu semua jangan sampai melalaikan kita untuk terus merealisasikan keimanan kita, untuk terus berjalan di atas jalan-jalan keimanan, di atas jalan nilai-nilai keimanan, dan berusaha sebesar-besarnya usaha untuk kita lakukan menjauhi dari apa-apa yang mengurangi keimanan kita, bahkan bisa membatalkannya, dari hal-hal yang membahayakan keimanan itu, dari apa yang beredar yang Allah SWT uji kita di dalam kehidupan dunia yang fana ini, ya. Kemudian di akhir muqaddimahnya penulis mengatakan, wa min huna fahadzal bahs alladhi baina yadayk akhil karim fihi bayanun wa tawdih li ahammi asbabi ziyadatil iman wa nuqsanih. Dari sini, untuk pembahasan ini yang ada di hadapan kita sekalian, penjelasan yang jelas insyaallah ta'ala dari sebab-sebab penting iman bertambah dan sebab-sebab penting yang membuat iman kita itu berkurang. Ya. Ini yang akan beliau tuliskan di dalam kitabnya ini, ya, karena kepentingan yang sangat besar bagi kita untuk bisa memperhatikan keimanan kita sekalian. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya dari pembahasan inti dari kitab ini. Penulis menjelaskan, beliau berkata hafizahullah, asbabu ziyadatil iman, sebab-sebab bertambahnya iman. Beliau di bagian yang pertama ini menjelaskan sebab-sebab bertambahnya iman, ya, terutama bagian yang sangat terpenting dari sebab yang menambahkan keimanan itu. Beliau berkata, laqad ja'alallah subhanahu likulli marghubin wa matlubin sababan wa tariqan yusilu ilaih. Allah telah menjadikan segala sesuatu yang menjadi tujuan, segala sesuatu dari hasil itu sebab dan jalan yang akan menyampaikan kepadanya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT, agama kita. Agama yang datang mengajarkan kepada kita sekalian untuk
menyandarkan diri kepada Allah, berserah kepada Allah, menggantungkan hati kita kepada Allah, dan menjalankan sebab dari apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, dengan menanamkan diri bahwasanya menjalankan sebab itu dalam rangka menjalani apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Jadi agama ini tidak bertolak belakang dengan apa yang menjadi keimanan, ketergantungan kita kepada Allah, dengan usaha yang kita lakukan yang Allah syariatkan. Kedua-duanya perintah Allah. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang menjadi pokok dari keimanan. Menjalankan sebab pun bagian dari syariat Allah yang Allah perintahkan, dan itu pun bagian dari keimanan. Ya. Maka jangan dipertentangkan antara tawakal kita dengan usaha yang kita lakukan dari yang Allah cintai dan ridhoi, karena kedua-duanya itu bagian dari din. Ini harus kita perhatikan dengan baik. Ya, banyak sebagaimana kita saksikan bersama, ya, datang, ya, silih berganti, berseliweran, terutama di media-media sosial, ya, sebagian daripada kaum muslimin yang berlebihan dalam menafikan sebab, berlebihan di dalam menetapkan sebab. Ini nggak boleh. Berlebihan dalam menafikan sebab, maka ini sama dengan menafikan syariat. Ya, untuk apa Allah syariatkan kepada kita sekalian usaha-usaha yang Allah perintahkan untuk kita lakukan? Ya, maka menafikan sebab, menafikan syariat. Berlebihan kepada sebab juga ini menyekutukan Allah. Karena pada hakikatnya sebab itu bukan menentukan, Allah yang menentukan. Ya, sebab kita lakukan, kita pergunakan, ya, kita laksanakan dalam rangka menjalankan yang Allah perintahkan. Dan begitulah agama berjalan. Ya, kita menjalankan sebab dengan hati yang kita gantungkan kepada Allah, meyakini segala sesuatu Allah yang tetapkan memang. Dan menjalankan sebab bukan berarti kita tidak meyakini Allah menetapkan itu, tapi menjalankan sebab, menjalankan yang Allah syariatkan. Ya, dan Allah SWT, lihat kata penulis, menjadikan segala sesuatu yang menjadi tujuan itu ada sebab, ada jalan yang bisa menyampaikan ke sana. Ya, sebagaimana kita, ya, meyakini Allah yang menyembuhkan, Allah yang Maha Penyembuh yang menyembuhkan, tapi kita pun harus melaksanakan sebabnya seperti yang Allah perintahkan dengan berobat dan seterusnya. Kita meyakini Allah yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Nah, tentu kita juga harus paham Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk bunuh diri. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan hempaskan diri kalian kepada kebinasaan. Kita yakini Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tapi juga harus kita pahami Allah tidak pernah perintahkan kita untuk menjalani sebab-sebab yang membawa kehancuran, kebinasaan kepada kita sekalian. Justru sebaliknya, Allah perintahkan kita untuk menjalani sebab-sebab yang membawa kepada keselamatan. Maka jangan pernah dipertentangkan antara menjalankan sebab dengan bergantung kepada Allah. Dua-duanya bagian dari yang Allah perintahkan. Jangan kita menjadi orang yang meremehkan sebab, dan juga jangan jadi orang-orang yang berlebihan terhadap sebab. Berlebihan kepada sebab, ini menyekutukan Allah SWT. Meremehkan sebab, ini menafikan, menolak, membatalkan syariat. Yang benar adalah hati kita gantungkan kepada Allah, meyakini Allah lah yang menetapkan segala sesuatu dan pemiliknya, serta yang menentukannya. Dan Allah perintahkan kita menjalankan sebab sebagai bagian taat kepada Allah, sebagai bagian kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, bukan bergantung kepada sebab. Ya. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pembahasan wa inna ahamma wa a'dhama al-matalib wa ammaha naf'an wal iman. Sesungguhnya di antara perkara yang paling besar, yang menjadi tujuan, yang paling bermanfaat, yang paling umum kebaikannya buat kita sekalian adalah iman. Ya, iman itu adalah perkara yang menjadi tujuan penting untuk kita jadikan obsesi, untuk kita capai, ya, sehingga kita sampai pada keadaan diwafatkan oleh Allah, Allah ridhoi kita membawa iman ini. Itu penting. Inilah pentingnya kita untuk membahas masalah bertambah dan berkurangnya iman ini. Ya. Sehingga betapapun keadaan kita, mau susah, mau senang, terkena atau tidaknya, kita tetap berada
dan diridhoi dengan sebab iman yang ada pada kita. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang beriman. Semua urusannya itu baik buat dia. Ketika dia apa? Beriman. Dan di akhir hadis Nabi mengatakan, semua itu tidak didapatkan kecuali pada diri orang yang beriman. Ya. Sehingga yang berada dalam keimanan, apapun urusannya, mau baik yang dia dapatkan, keburukan pun yang dia dapatkan, dia tetap berada dalam keadaan kebaikan menurut apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Makanya penting untuk kita ya memperhatikan hal ini, menjaga iman ini apapun keadaannya. Itu perkara yang paling berharga untuk kita perhatikan. Disitulah letak kebaikan kita. Mau kita lagi susah, mau kita dapat senang, tertimpa musibah atau lepas dari musibah ini, iman itulah yang menjadikan kita orang yang diridhoi oleh Allah SWT. Ya. Kemudian, para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, waqad ja'alallah lahu mawad katsirah tajlibuhu wa tuqawwih. Allah telah menjadikan sebab-sebab banyak sekali yang menguatkan dan mengokohkan iman. Ya, sebab-sebab yang banyak yang dapat menumbuhkan iman dan menjaga keimanannya itu. Ya. Bayyanaha Allah fi kitabih wa bayyanaha Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih. Allah telah menjelaskan dalam kitabnya, begitu juga dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sunnahnya. Ya. Wala'alla aham hadhil asbab mayali. Dan di antara sebab-sebab yang paling penting untuk kita perhatikan untuk bertambahnya iman adalah berikut ini. Ya, perhatikan ini yang pertama. Sebab terpenting untuk tambahnya iman. Yang pertama kata penulis hafizahullah, ta'allumul ilmin nafi. Mempelajari ilmu yang bermanfaat. Mempelajari ilmu yang bermanfaat. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mempelajari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber dari sumber yang menjadi sumber kebenaran, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ini adalah sebesar-besar perkara yang akan menjaga, ya, menjaga stabilitas keimanan kita, menjaga track baik keimanan kita. Ya, ini penting. Menuntut ilmu yang bermanfaat. Ini sebesar-besar sebab yang membawa kepada penambahan dan kebaikan iman kita. Penjagaan kepada iman kita. Ya. Oleh sebab itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Ya. Kegiatan ini kita lakukan di antara tujuan yang kita inginkan adalah agar kita terus jangan lepas daripada menuntut ilmu. Yang dengan kita jauh dari menuntut ilmu, maka keimanan kita menjadi suatu yang tidak terkontrol, yang kita sulit untuk bisa menjaganya, ya, untuk kita bisa memeliharanya tetap pada apa yang menjadi keadaan yang Allah cintai dan ridhoi, ya. Maka teruslah, ya, betapapun keadaan kita, termasuk dalam keadaan sempit seperti ini, jangan lupa untuk tetap menuntut ilmu, ya. Dan Allah SWT telah bukakan untuk kita wasilah-wasilah untuk kita menuntut ilmu. Mungkin pada kesempatan kali ini, ya, tertutup bagi kita satu pintu besar, yaitu menuntut ilmu di rumah-rumah Allah yang Allah cintai dan ridhai. Mungkin pintu itu tertutup bagi kita karena satu keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita lakukan, karena menghindari mudarat yang ada, ya, dari apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah kita, ya. Akan tetapi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, hakikatnya telah membukakan bagi kita pintu-pintu yang lainnya yang bisa kita jadikan sebagai media untuk kita terus bisa menuntut ilmu. Dari kitab-kitab para ulama, dari media-media seperti yang kita laksanakan saat ini, ya, yang terus masih bisa kita lakukan, ya, dalam rangka menjalani apa yang Allah wajibkan kepada kita sekalian, menunaikan apa yang menjadi amanah Allah SWT, menjalani apa yang Allah SWT
bukakan bagi kita dari jalan untuk menjaga keimanan ini. Maka ini para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang disebutkan oleh penulis, ta'allumul ilmin nafi', terus mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ini sebesar-besar sebab bertambahnya keimanan kita, ya, untuk terus berada pada apa yang Allah cintai dan Allah Subhanahu wa taala ridai, ya. Beliau rahimahullah, ya, membawakan di sini beberapa perkataan para ulama yang menjelaskan akan hal ini, akan pentingnya ilmu ini yang akan menjaga dari kebaikan keimanan kita. Di antaranya beliau membawakan perkataan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Berkata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, "Fal ilmu nafi' huwa dhabtu nususil kitab wa sunnah wa fahmu ma'aniha wa taqayyud fi dhalika bil ma'thur 'anis sahaba wat tabi'in wa tabi'ihim fi ma'anil Qur'an wal hadits wa fi ma warada anhum minal kalam fi masailil halal wal haram waz zuhud wa raqa'iq wal ma'arif wa ghairi dhalika wal ijtihad ala tamyizi sahihihi min saqimihi awalan thumma al ijtihad ala al wuquf ala ma'anihi wa tafahumihi thaniyan wa fi dhalika kifayah liman aqala wa syaghala liman bil ilmin nafi'unia washtagal." Yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat di sini adalah ilmu yang berkaitan dengan nas-nas yang datang dari Alkitab dan Sunnah, memahaminya dan mengaitkan apa yang ada dari Alkitab dan Sunnah dengan apa yang datang dari para sahabat, dari tabi'in, tentang makna-makna Quran, makna-makna hadis, dan perkataan-perkataan mereka yang menjelaskan tentang permasalahan ini dalam permasalahan halal, haram, zuhud, kelembutan hati, dan pengetahuan yang lainnya, dan lain-lainnya dari ijtihad untuk membedakan antara yang sahih dengan yang tidak sahih, ya. Kemudian bersungguh-sungguh untuk benar-benar mendalami dan memahami maknanya, ya. Yang semua itu cukup bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang menyibukkan dengan ilmu yang bermanfaat, itu sangat bermanfaat bagi mereka. Jadi perkataan dari Imam Ibnu Rajab ini menjelaskan, ya, bahwasanya ilmu yang bermanfaat di sini adalah ilmu yang bersumber dari Alkitab dan Sunnah, yang dengan kita menggali memahaminya, apa-apa yang datang darinya dengan penjelasan yang datang dari para sahabat, dari para tabi'in, perkataan mereka, ya, inilah yang menjadi ilmu yang bermanfaat tersebut yang dimaksud, yang akan membawa kepada kebaikan daripada keimanan ini. Berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, wal murad bil ilm al ilmu syar'i, yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i, alladhi yufidu ma yajibu 'alal mukallaf min amri dinihi fi ibadatihi wa muamalatihi, yaitu ilmu yang bermanfaat bagi apa yang menjadi beban kita dalam agama kita, dalam ibadah dan muamalah yang harus kita lakukan. Wal ilmu billah wa sifati, ilmu syar'i di sini juga maksudnya adalah ilmu tentang Allah, tentang sifat-sifatnya. Wa ma yajibu lahu minal qiyam bi amri, dan apa-apa yang wajib untuk kita lakukan melaksanakan perintah Allah. Wa tanzihihi anin naqais, dan juga mensucikan Allah dari kekurangan-kekurangan. Wa madari dzalika ala tafsir wal hadis wal fiqh, dan juga yang berkisar tentangnya dari tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih. Jadi ini yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat itu ilmu syar'i, ilmu yang membawa kebaikan buat kita untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita sekalian, yang akan memberikan cahaya bagi kita sekalian untuk muamalah yang kita lakukan, ya, ilmu yang berkaitan tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, ya, dan apa yang menjadi kewajiban kita di dalam agama kita. Inilah ilmu yang dimaksud dari ilmu yang bermanfaat tersebut. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita sekalian pentingnya ilmu ini menjadi suatu yang akan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 18. Allah berfirman, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim.
Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Begitu juga para malaikatnya bersaksi. Begitu juga orang-orang yang diberi ilmu, mereka bersaksi tegak di atas kebenaran, di atas keadilan. Firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ini menjelaskan kepada kita sekalian apa yang Allah jadikan kemuliaan bagi orang-orang yang Allah beri ilmu. Ini Allah SWT sertakan mereka menjadi orang-orang yang tegak atas dasar keadilan, yang bersaksi bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Maka ini pemuliaan dari Allah kepada mereka. Persaksian dari Allah akan kebaikan yang ada pada mereka. Bahwasanya mereka lah orang-orang yang sesungguhnya yang benar-benar mempersaksikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini para pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, cukup pada hakikatnya buat kita sekalian menjelaskan akan pentingnya ilmu ini, akan pentingnya ilmu agama ini. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya kalimat la ilaha illallah menjadi pokok dasar dari agama kita. Kewajiban yang paling awal dan kewajiban yang paling akhir yang membawa kita kepada kebaikan dunia akhirat. Kalau kita menjadi orang-orang yang bersaksi dengan baik akan apa yang menjadi kandungan yang ada dari kalimat ini, dari maknanya, konsekuensinya, maka disitulah letak kebaikan dan kebahagiaan. Dan Allah menjelaskan bahwasannya orang-orang yang bersaksi untuk apa yang ada pada kalimat la ilaha illallah adalah orang-orang yang Allah anugerahkan ilmu. Ilmu di sini maksudnya adalah ilmu din, ilmu agama. Maka ini pelajaran buat kita sekalian. Ya, ketika kita ingin selamat dengan kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan, menjadi akhir kalimat yang menutup kehidupan kita, menjadi kalimat yang kita menjalani hidup di atasnya, menjalankan apa yang menjadi konsekuensinya, maka nggak ada jalan lain kecuali dengan ilmu. Karena hanya orang-orang yang Allah anugerahkan ilmu lah yang akhirnya menjalankan, merealisasikan, menjadi saksi kalimat ini dengan baik, sebagaimana apa yang menjadi persaksian Allah kepada mereka, ya, tentang mereka tersebut. Ya. Kemudian dibawakan juga di sini oleh penulis ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hajj, ya. Tentunya kita tidak bacakan semua apa yang dibawakan oleh penulis di sini, ya. Tapi bagian-bagian penting untuk kita sebutkan, ya, yang bisa memberikan pemahaman bagi kita sekalian maksud daripada pembahasan ini. Allah berfirman, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ya. Agar orang-orang yang Allah anugerahkan ilmu itu mengetahui bahwasanya ini benar dari Allah, sehingga mereka mengimaninya dan hati mereka khusyuk, tunduk terhadap kebenaran yang datang itu. Dan Allah memberikan hidayah orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Ayat ini jelas sekali bagi kita sekalian. Bagaimana Allah anugerahkan orang-orang yang Allah anugerahkan ilmu itu, merekalah yang tahu, yang bersaksi akan kebenaran yang datang dari Allah ini. Mereka mengimaninya, yang membawa hati mereka khusyuk kepada Allah SWT. Ya, dan orang-orang yang mengimani apa yang datang dari Allah, itulah yang Allah berikan hidayah kepada sirat al-mustaqim. Kemudian Allah juga berfirman, ayat terakhir yang mungkin bisa kita bacakan pada malam hari yang mulia ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan-kesempatan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbikal haqq." Dan orang-orang yang Allah anugerahkan ilmu, ya, itu mengetahui, melihat apa yang Allah turunkan kepadamu adalah benar. Ini ayat, ya, dalam surah Saba ayat 6. Penjelasan bagi kita sekalian, orang-orang yang mengetahui kebenaran yang datang dari Rasulullah hanyalah orang-orang yang berilmu. Sehingga orang-orang yang nggak berilmu, nggak mempelajari agama ini, dia akan berada pada keraguan, dia tidak akan berada pada keyakinan kalau apa yang datang
dari Allah kepada Muhammad itu adalah kebenaran. Maka ini pelajaran buat kita sekalian, iman itu hanya bisa dibangun dengan ilmu. Hanya bisa dibangun dengan ilmu. Tidak akan bisa iman itu terbangun kalau kita tidak memiliki ilmu. Bagaimana kita bisa meyakini apa yang datang dari Allah kepada Muhammad, Al-Quran dan Sunnah itu benar kalau kita tidak mempelajarinya, kalau kita tidak memahaminya. Maka semoga ini menjadi pelajaran buat kita sekalian. Di antara sebab terbesar daripada kebaikan keimanan kita, nggak ada jalan lain kecuali adalah dengan jalan ilmu. Terus menuntut ilmu agama, mendalaminya. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya bagi kita sekalian. Mungkin ini yang bisa kita bahas dulu pada kesempatan yang pertama dari pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.